Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Musaropa, mewakili rekan-rekan kelompok 1 Project Based Learning yang mengusung tema sosial dan politik dengan judul Antisipasi Depresi dan Stres di kalangan mahasiswa Geografi 2023 di Universitas Siliwangi. Dan di sini kami akan mengundang seseorang yang mungkin lebih paham mengenai mental health ya guys. Dan kita panggilkan Teh Siti Nur Khorida. Ya. Halo Teteh, apa kabar? Iya, gimana kabarnya Teteh? Alhamdulillah aku baik. Oh iya teman-teman, mau ngasih tahu nih, Teteh ini adalah duta kesehatan mental ya Teh ya, Iya. dan masih menjadi mahasiswa aktif ya? Iya, iya. mahasiswa aktif juga. Iya Teh, jadi di sini kami akan menggali informasi kepada Teteh gitu ya mengenai kesehatan mental, dan kami mengusung tema mengenai depresi dan stres di kalangan mahasiswa. Sebelumnya sudah membagikan angket gitu ya kepada teman-teman geografi angkatan 2023, dan kami kami itu sudah menyebar angket sebenarnya ya Teh ya kepada angkatan 2023, dan kami mendapatkan hasil bahwa angkatan 2023 dari geografi itu mengalami stres dan depresi tingkat awal gitu, dan sebenarnya kami kurang paham, mungkin Teteh yang lebih pahamnya. Boleh. Jadi banyak ya Teh maba-maba yang mungkin masih stres dan depresi karena mungkin belum menyesuaikan dan belum beradaptasi kepada dunia perkuliahannya. Termasuk saya sih Teh ya. Saya juga belajar pada Teteh. Iya, mungkin sebelum ke pertanyaan yang terlintas di benak mahasiswa-mahasiswa, saya pengen tahu dulu nih, apa sih yang sebenarnya Teteh lakukan ketika Teteh merasa stres atau depresi? Kalau aku sendiri ya, aku kalau emang udah stres dan emang udah kacau lah gitu ya, pasti membuat pengalihan. Kayak kalau kalian suka K-pop nih, ya udah kita larinya ke K-pop kan, cari hiburan-hiburan tentang K-pop atau apapun itu yang emang bisa mengalihkan sedikitnya, mengalihkan pikiran stres kita. Kalau emang nggak bisa dengan cara itu, aku ya, dengannya emang apa ya, kalau karena aku agamanya Islam, mungkin dengan sholat, baca Quran atau apapun itu, tapi emang itu tuh terlalu religius gitu ya. Paling kita tuh ngelakuinnya ya udah kayak main muter-muter gitu, ataupun emang bermain dengan anak kecil. Nah, karena apa? Dari anak kecil itu kita bakalan mendapatkan positive vibes-nya itu banyak, lebih banyak. Jadi kita akan ke bawah gitu positifnya itu, karena merekanya masih mengandung banyak energi positif. Nah, jadi ke bawah positif ya Teh ya. Kayak gitu. Soalnya kalau kita malah gabung sama orang-orang yang stres juga, malah lebih stres. Ke bawah-bawah gitu ya Teh ya. Bakalan kayak gitu. Oke, nah teman-teman dapat digarisbawahi bahwa kita menghadapi stres itu harusnya dengan hal-hal positif ya Teh ya, dengan misalkan sholat atau bermain dengan anak-anak begitu. Oke Teh, ke pertanyaan yang pertama, menurut Teteh tingkat stres dan depresi di kalangan mahasiswa saat ini jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu itu bagaimana sih Teh? Mungkinnya dengan angkatan aku aja ya, yang emang COVID gitu ya. Mungkin tingkat stresnya sedikit berbeda gitu. Karena apa? Karena pas waktu angkatan saya kan emang online gitu, nggak terlalu mengalami bentakan-bentakan seperti itu, nggak terlalu mengalami kekerasan fisik atau apapun itu gitu yang bisa menimbulkan peningkatannya si stres itu gitu, atau mental health itu sendiri gitu. Beda lagi sama angkatan 23 yang emang kuliahnya udah offline, terus si kaderisasinya juga offline juga gitu. Beda sama kami, kalaupun dibentak juga kalau online mah nggak terlalu ngerasa sakit ya. Kalau beda lagi gitu dengan yang offline gitu, pasti kerasa aja tuh langsung ya. Saya juga merasakan gitu kan, ke hati yang paling dalam itu. Nah, beda lagi kalau yang sama yang online gitu, gak pas angkatan aku itu mau dibentak segimana juga nggak ketemu face to face orangnya, jadi ya udahlah bodo amat, udah gitu mah ya gitu kan. Nah, bedanya kayak gitu, paling ya
kalau dinilai tingkat stresnya dari 1 sampai 10, angkatan 21 itu bisa jadi hanya 7, sedangkan angkatan 2023 sekarang itu bisa jadi 9 atau 9 ya. Oke, terima kasih pada Teteh. Dan selanjutnya apa saja yang menjadi faktor utama menurut Teteh yang menyebabkan peningkatan stres atau depresi di kalangan mahasiswa? Ya, yang paling utama pasti lingkungan. Iya. Ya, yang paling utama dan beneran paling utamanya tuh lingkungan. Yang kedua dari diri sendiri, yang ketiga itu dari keluarga. Iya. Jadi faktor apa ya? Tugas itu ya, tugas bisa menjadi dan tekanan-tekanan lain yang ada di lingkungan, kayak kalian kan harus beradaptasi nih. Iya. Dari asalnya SMA-nya online mungkin ya, kebanyakan online. Terus sekarang dihadapkan dengan offline yang tiba-tiba ya kayak gini, bedakan rasanya SMA dan kuliah kayak itu, gimana. Nah, seperti itu mungkin itu juga yang bisa mengguncang jiwa raga. Iya. Nah, kalau untuk diri sendiri, kenapa aku mencantumkan diri sendiri di nomor kedua? Karena itu tuh apa ya? Kayak penerimaan untuk diri sendiri tuh lebih susah. Iya. Susah banget. Betul, karena walaupun bibir kita nih ngomong aku udah ikhlas kok, aku udah ridho, belum tentu hatinya kayak gitu. Iya. Tidak sesuai dengan hati ya. Tidak sesuai dengan hati. Iya. Nah, terus untuk yang ketiga, keluarga. Kita tahu kan, enggak semua anak di dunia ini tuh mempunyai keluarganya harmonis. Iya, betul. Walaupun harmonis, belum tentu di dalamnya tuh penuh kasih sayang. Ada yang emang masih lengkap tapi nggak dapat perhatian ya Teh ya, kalau bahasa yang sekarang. Ada juga yang emang udah pisah tapi dia tuh masih bisa gitu ngerasain kasih sayangnya. Tapi orangnya tuh kurang bersyukur. Nah, itu juga balik lagi ke dirinya sendiri. Berarti gimana caranya supaya kita tuh bisa bersyukur terhadap apapun itu di keluarga. Karena kita kurang bersyukur terhadap kondisi keluarga kita, itu bakal menimbulkan efek-efek lainnya. Ya, betul sekali. Dan sebenarnya stres dan depresi itu kita sendiri yang menciptakan ya Teh ya. Jadi gimana? Iya, benar. Gitu. Oke. Mungkin ya untuk strategi sendiri yang diitunya dari apa ya? Ya pengolahan waktu gitu. Kayak memanage waktu. Bisa memprioritaskan mana yang harus di nomor 1 kan, nomor 2, nomor 3 dan nomor sekian gitu. Karena kalau kita nggak bisa memanage waktu itu malah bisa lebih stres. Soalnya kita nggak tahu mana nih yang harus dititik prioritaskan sama kita sekarang, apakah tugas A, tugas B, atau tugas C gitu kan. Nah, itu bisa memicu juga tingkat stres yang lebih-lebih lagi karena kita nggak tahu mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Contoh, kalau kamu punya 3 tugas nih, sedangkan ini tuh di dunianya beda-beda, tapi kamu tuh keburu bingung mana yang mau aku kerjain, tapi karena bingung gitu ya nggak kekerjain kan, soalnya udah bingung, gak apa-apa nanti. Nah, karena itu tuh pemicunya nggak bisa mengatur, memanage waktu gitu. Oke Teh, pertanyaan selanjutnya ya, bagaimana sih peran keluarga dan teman sebaya dalam membantu mahasiswa tersebut untuk mengatasi stres dan depresi? Nih, kalau jawaban untuk ini tuh menyangkut ke apa ya, kayak ketepatan kalian memilih teman. Soalnya kalian salah milih teman, bakalan salah juga langkah dan segala hal yang kedepannya akan kalian ambil. Soalnya temen tuh kalau di dunia perkuliahan salah satu hal yang emang berpengaruh terhadap apapun, pergaulannya, sikapnya, terus efek yang dia berikan ke kita tuh sangat berpengaruh gitu. Soalnya contoh dia, kamu punya temen yang dia sebenarnya baik, tapi dia tuh nggak worth it untuk dijadiin temen ataupun teman curhat. Kayak setiap curhat tuh pasti diselubungkan kata ya mending kamu kayak gitu. Jadi ada nasib ya seperti itu. Itu enggak banget untuk jadiin teman. Nggak worth it ya. Iya, karena apa? Kita berhadapan dengan teman kayak gitu tuh semakin menguras energi. Kita tuh kan lagi butuh dirangkul, lagi butuh dipeluk gitu. Ini malah dibanding-bandingkan dengan dia yang emang tahu kok gitu kamu juga punya masalah, tapi setidaknya dengerin nih masalah aku gitu. Nah, bisa ngebandingin kayak gitu. Nah, teman, keluarga itu beneran seberpengaruh itu terhadap mental health kita. Soalnya apa? Ya mereka yang suka kita temuin juga. Kita mau ketemu sama siapa kalau bukan sama teman dan keluarga? Keluarga nih ya, kalau di keluarga rata-rata karena mungkin pemikiran kolot
di keluarga itu kayak suka apa ya berpikiran nanaonan sih bararannya teh jeung bisa ada kesehatan mental gitu ke namanya mental health kayak gitu. Soalnya kan apa yang kalian lakuin nggak sebandingkan cina dengan pekerjaan orang tua. Itu salah karena apa? Di usia 18 tahun sampai 25 tahun itu remaja dan anak muda itu rentan banget sama yang namanya depresi, stres, anxiety, bipolar dan lainnya. Itu teh masih sangat rentan gitu untuk terjadi di mereka. Nah makanya rangkulan dari keluarga, teman dan lingkungan itu sangat berpengaruh gitu kepada mereka. Apalagi nih ya, kalau ada nih contoh aku udah ngalamin anxiety, tapi nggak ada rangkulan dari keluarga, nggak ada rangkulan dari teman, itu malah semakin down. Soalnya aku semakin ngerasa aku sendiri. Iya. Nah, semakin ngerasa sendiri itu bakalan semakin down banget. Karena itu memilih teman itu sangat penting. Harus apalagi selektif. iya. Beneran. Gak apa-apa sekarang pertama semester 1 temennya mungkin lebih dari 20 atau 30. Nah, nanti kan pasti bakalan ada penyeleksian alam. Siapa yang kuat bertahan sampai akhir, sampai kita lulus, itu berarti yang benar-benar teman. Iya, seperti itu ya. Berbicara tentang anxiety, mungkin teman-teman di rumah belum tahu tuh anxiety itu apa? Anxiety, ya. Anxiety. Itu tuh kayak apa ya? Panikan berlebih kayak gitu, tapi pikirannya tuh udah gini ya. Aku contohin aja nih. Aku tuh sekarang hari ini, tapi udah mengkhawatirkan hari besok. Iya. Kekhawatiran berlebih. Gitu tuh. Nah, itu tuh gak boleh. Soalnya apa? Kita tuh belum melalui hari besok, kita jalani aja hari ini dengan tenang. Dan itu untuk hari besok kita serahkan aja gimana hari besok. Jangan terlalu mengkhawatirkan gitu. Soalnya dengan kita mengkhawatirkan hari besok yang belum tentu gitu yang kita khawatirkan itu terjadi, itu yang bisa membangun seluruh energi negatif. Iya. Tapi gimana tuh kalau kecemasan yang kita cemasin sebelumnya itu terjadi beneran? Jadi selanjutnya nanti kita mikir kayak gitu lagi. Nah, kalau kayak gitu tuh jangan pernah ngedoktrin pikiran. Nah, itu jangan pernah didoktrin. Soalnya kita percaya kan setiap hal buruk tuh pasti nanti di depannya bakal ada hal baik lagi. Iya. Nggak mungkin dong Tuhan menciptakan hal buruk doang tanpa disandingkan dengan hal baik. Nah, makanya kalau setiap apa ya Tuhan tuh menciptakan kamu jatuh nih, pasti bakal ada sisi sembuhnya. Iya. Nah, begitupun dengan cobaan atau apapun itu, setiap kamu dapat hal buruk, ya percaya nanti kita akan mendapat hal baik gitu. Jangan didoktrin dengan kalimat-kalimat pikiran tuh, jangan didoktrin dengan kalimat-kalimat aku takut besok juga kayak gini. Wajar ketakutan, tapi jangan sampai dijadiin itu kecemasan. Nah, Jangan berlarut-larut. iya, nggak apa-apa, jalanin aja. Bismillah we. Bismillah we, Iya, itu intinya, bismillah. Teh. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya Teh ya. Oke. Bagaimana sih pengaruh teknologi dan media sosial terhadap kesehatan mahasiswa, dan apa saja langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengelola tersebut? Nah, untuk teknologi nih, aku sering ngalamin tau kayak lagi scroll TikTok, tiba-tiba kelewat di FYP tuh yang galau-galau, Iya Teh. ke bawah galau. Iya betul. Yang sedih-sedih, Iya. yang sedih-sedih ke bawah sedih gitu kan. Yang senang ya udah kita ikut ketawa gitu. Nah, itu sebenarnya mempengaruhi juga ke mood. Soalnya apa? Kita terus ngelihat yang sedih, pasti kita ke bawah sedih. Gimana sih cara kita menyikapi hal itu? Karena kita tuh pastikan tiap hari itu bersinggungan dengan namanya teknologi. Satu, memilah dan memilih juga sama. Intinya memilah dan memilih tontonan. Apapun yang kita lakukan itu harus dipilah dan dipilih gitu. Soalnya semakin kita terus mentengin si video galau ini, semakin kita tuh kedoktrin buat galau terus menerus. Kebawa suasana. Iya. Ya. Nah, kalau kita udah sedih, ya udahlah nyari stand up comedy buat mengalihkan si sedih itu. Iya. Gitu. Nah, kayak gitu, jangan terus-terusan kayak berlarut di situ. Nggak di scroll. Kan pas kalau FYP TikTok kan algoritmanya kayak yang udah pernah kita like tuh, konten yang berkaitan dengan algoritma itu tuh bakalan muncul lagi. Iya benar. Nah,
itu teh usahain kalau emang kamu lagi galau ya boleh sebenarnya kita tuh galau mengekspresikan rasa sedih kita, tapi jangan sampai itu teh membuat hal-hal positif di diri kita tuh keambil alih dengan hawa-hawa sedih itu gitu. Dengan ya caranya kayak gitu, kalau emang udah ada nemu video yang sedih yang galau kayak gitu skip aja, skip. Wajar, emang sebenarnya wajar kalian sedih, kalian galau, tapi jangan sampai berlebihan lah gitu. Harus punya pelarian juga, kayak kalian suka iya kayak tadi Korea atau anime gitu. Kalau para wibu kan anime gitu ya bulannya. Kalau para gamers berarti Mobile Legends yang kayak gitu kan. Nah itu tuh jadiin pelarian, tapi rata-rata yang ke gaming tuh malah lebih stres, soalnya nambah stres. Malah nambah stres. Iya, soalnya permainannya itu malah lebih gila gitu kan. Orang-orangnya juga gitu. Nah, berarti harus mempunyai cara lain juga. Kalau aku nih, kalau udah stres dari internet itu tuh cari pelarian lain. Aku hobi ngelukis, ya udah dilapisinnya ke ngelukis gitu. Wah, jadi kalau untuk internet mana pasti kita bakal bersinggungan, jadi susah sih gimana kita menyikapi itu sendiri. Jadi intinya kita harus bijak lah ya memilih tontonan. Berbicara tentang internet nih Teh, semalam saya melihat berita mengenai membunuh diri gitu ya 3 mahasiswa di NTT. Itu bagaimana sih tanggapan Teteh mengenai mahasiswa yang seperti itu? Karena aku juga sering mengalami sesuatu yang emang mendoktrin diriku untuk mengakhiri semuanya gitu. Tapi alhamdulillah ya enggak sampai kayak gitu ya Allah, amit-amit kalau sampai kayak gitu ya. Itu tuh gimana cara kita untuk mendoktrin pikiran kita kembali seperti semula. Karena semakin kita berlarut-larut di situ tuh pasti bakalan semakin mudah juga setan-setan nakal itu untuk menghasut gitu. Menghasut. Contoh nih ya, aku waktu 3 minggu ke belakang itu kuliah juga 1 minggu teh 4 hari bolong, sedangkan aku tuh 5 hari kuliah di dalam 1 minggu dan 4 harinya itu bolong. Cuma 1 hari? Iya, cuma 1 hari. Karena apa? Pas waktu itu teh emang lagi down banget. Terus aku kalau lagi down nggak mengizinkan siapapun untuk masuk ke ruangan, ke kamar sendiri ya. Nah itu salahnya. Soalnya pas semakin kita sendiri, semakin mudah kita terpengaruhi sama pikiran-pikiran buruk itu. Seenggaknya kalau ada berdua mah, kita juga ada yang ngawasin. Iya. Dan kalau emang udah kayak gitu, kayak alat-alat yang emang tajam, kaca, cutter, gunting dan lain halnya itu jauhin. Iya, jauhin. Kita udah tahu kita lagi kacau, itu bungkus aja pakai kain, pakai kresek atau apapun itu, jangan sampai kelihatan sama mata kita. Sabun jangan sampai, karena setan tuh ngegodanya, itu tuh bukan sabun, itu teh jus loh. Iya. Pernah kayak gitu. Iya, pernah kayak gitu. Tapi jangan. Nah, mungkin karena kembali lagi ya, kita umat muslim punya keimanan, punya keyakinan dengan kita pulang tanpa dijemput, malah kita yang menyerahkan diri, itu nggak bakalan berakhir. Kita mungkin pas waktu mau mengakhiri itu tuh mikirnya penderitaan aku bakalan berakhir di sini, udah. Padahal salah ya. Iya, abis itu penderitaan yang sebenarnya bakal datang. Bukan kamu pernah dengar gak bahwa orang yang bunuh diri tuh bukan rohnya doang yang nggak diterima bumi, jasadnya juga ya. Mana nggak ada pengadilan di kubur, tapi langsung dimasukin ke neraka. Nggak ada pengecualian buat orang-orang yang bunuh diri tuh. Buat aku karena sering ngelakuin hal-hal baik, pasti pantas kok buat ke surga. Enggak. Buat yang bunuh diri, yang mengakhiri hidupnya mengakhiri sebelum takdirnya, itu tuh malahan bakalan surga tidak ada untuk kamu. Tidak ada surga. Iya. Mana terombang-ambing juga kalau kalian percaya gak percaya ya terhadap hal-hal mistis kayak gitu. Fun fact juga, aku bisa ngeliat kayak gitu. Iya. Makanya aku tuh sering ngeliat orang yang bunuh diri tuh nggak pulang sebenarnya, tapi dia masih nunggu untuk dijemput. Gimana itu Teh? Pernah melihat? Sering, karena kemarin juga kebetulan doain juga ya, teman aku kemarin ada juga yang meninggal juga karena beliau juga
depresi yang emang udah bipolar juga, bipolarnya udah bipolar parah banget gitu, sampai ya udah sama keluarganya juga udah, ya itu mah problemnya dari semua. Makanya dia emang mungkin menurut dia itu pilihan terbaiknya, tapi mohon doanya juga ya, semoga dia ditempatkan di sisinya dengan baik gitu. Walaupun emang kita tahu orang yang mengakhiri hidupnya nggak bakalan sebaik itu nanti di sini, tapi kita berdoa ya, dulu harus gitu ya. Nah, sebenarnya kalau menyangkut bunuh diri yang tadi ya, aku sering melihat mereka masih berkeliaran, gak tahu itu teh emang jin yang menyerupainya, gak tahu emang jin korinnya gitu, gak tahu emang beneran aslinya gitu. Aku sering dijumpai mereka nangis-nangis buat balikin mereka ke alam yang seharusnya. Karena aku pulang sebelum waktunya. Sering mereka ngomong, aku pulang sebelum waktunya, itu emang kemauan kamu atau emang kecelakaan gitu. Itu kemauan aku. Nah, dari situ juga udah kayak kelihatan, bukan di dunia pas mereka mengakhiri itu teh bukannya mengakhiri masalah, tapi membangun masalah lagi. Nanti di alam yang berbeda ya teh ya. Seperti itu. Makanya kalau emang nih dari kalian ya, ada yang emang udah kalut banget, jangan sampai ada pikiran mau mengakhiri hidup. Kalian ingat, kalian kuliah dibiayain orang tua, kalian bisa segede ini juga perjuangan orang tua. Kalian harus ingat setiap apapun langkah yang kalian ambil tuh harus ingatnya ke orang tua. Itu kuncinya. Walaupun mungkin ya orang tuanya nggak sesayang itu, nggak mengekspresikan seekspresif mungkin kasih sayangnya, tapi tetap kalian wajib kok yang namanya berbakti ke orang tua. Sebaik dan buruknya orang tua itu tetap mereka yang jadi orang tua kalian. Baik, Teteh, terima kasih. Wah, seru sekali ya ngobrol dengan Teteh ini. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Teh ya. Apa sih pesan dan mungkin saran yang ingin disampaikan kepada mahasiswa yang mungkin mengalami stres dan depresi, khususnya untuk geografi 2023? Oke, untuk anak-anak geografi 2023 yang pada cantik dan ganteng ya, kalau emang lagi down atau apapun itu, kalau emang nggak percaya ke teman-teman yang ada di sekitar kalian, boleh DM Teteh ke IG ya. Nanti IG-nya cantumin ya. Boleh. Udah tahu meren IG-nya apa cik? IG-nya @siti_nurholidah 028. Boleh teman-teman ya, nanti DM aja ya. Kalau mau konsultasi boleh ya, ya. boleh. Nanti kita saling bertukar cerita aja gitu. Soalnya apa ya, dengan kalian mempunyai teman cerita itu sedikitnya bisa mengurangi beban kalian. Betul sekali. Ya. Nah, yang selanjutnya jangan pernah berlarut-larut dalam kesedihan ataupun emang dalam kesedihan lah gitu. Jangan terlalu berlarut-larut. Nah, yang ketiga, kalau emang udah pusing sama tugas, udah tinggalin dulu aja tugasnya. Kalian cari pengalihan yang lain dulu. Jangan kalau udah pusing nih dipaksain aja terus. Itu gak baik. Kalau emang udah gak kuat, udah tinggalin dulu aja. Biar walaupun telat, daripada kalian kena mental nanti udah gak apa-apa telat juga. Dosen juga kalau emang alasannya kayak itu mah bakal maklumi kok di jurusan aku gitu ya. Di fisika kalau telat aku suka ngechat ke dosen. Pak maaf ya aku telat karena tadi lagi kayak gini jelasin serinci mungkin. Dosen pun bakal mengerti. Iya, mengerti gitu kalau kita menjelaskan dengan baik. Yang selanjutnya jaga diri kalian dan kesehatan mental kalian itu dari lingkungan-lingkungan yang emang negatif buat diri kalian. Kalau emang dirasa lingkungannya udah toksik, udah nggak bener buat dilanjutin lagi gitu sebagai kita untuk bertahan hidup gitu, ganti aja lingkungannya, nggak apa-apa. Kalau bisa memang cut off aja ya orang-orangnya daripada ke kaliannya nggak sehat. Nah, gitu. Seperti itu ya. Iya. Mungkin terima kasih Teteh ya. Iya, Dan sekian sama-sama. mungkin yang dapat kami sampaikan. Saya pamit undur diri dan semoga informasi ini sangat-sangat bermanfaat bagi kalian. Mungkin terima kasih Teteh. Iya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.